Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrifal Putra Nuraihan dengan NIM 1030323000047. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Sebelumnya, apa itu sumber-sumber hukum Islam? Sumber-sumber hukum Islam yaitu ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah diatur dalam agama Islam yang didapat dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Baik, tidak tidak berlama-lama, saya akan langsung jelaskan. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum dari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah. Ayat-ayat Al-Quran menjadi pedoman utama dalam menentukan hukum dan praktek keagamaan umat Islam. Jadi ada beberapa hukum-hukum dalam agama Islam yang didapat dari Al-Quran. Seperti contohnya adalah salah satunya ialah hukum-hukum kekeluargaan atau juga ada hukum ekonomi syariah. Untuk yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan digunakan sebagai penjelasan dan pelengkap dari Al-Quran itu sendiri. Contoh hukum-hukum atau peraturan yang ditetapkan dari hadis ialah tata cara sholat, berpuasa, atau sunah-sunah lainnya. Untuk yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan upaya interpretasi dan penalaran untuk menemukan solusi hukum Islam dalam situasi yang baru. Ijtihad dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran dan juga hadis. Jadi singkatnya dalam ijtihad ini yaitu eh, seorang ulama menentukan peraturan baru yang tidak tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti contohnya tata cara sholat saat em, wabah COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Pada pada normalnya, sholat itu dilaksanakan dengan saf yang rapat, menempelkan pundak atau bahu. Lalu karena wabah tersebut, maka tidak memungkinkan untuk menempelkan pundak atau bahu. Nah, maka dilakukanlah ijtihad untuk menentukan peraturan baru, yaitu memberikan jarak antar makmum, yang dimana untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut. Peran sumber-sumber hukum. Al-Quran, hadis, dan ijtihad memiliki peran penting dalam menentukan hukum Islam. Masing-masing sumber memberikan landasan dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Baik Al-Quran, hadis, ataupun ijtihad yaitu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan aturan-aturan dalam agama Islam untuk membimbing kita ke depannya. Kesimpulannya, sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad memiliki peran krusial atau peran penting dalam menentukan hukum dan praktek keagamaan umat Islam. Memahami sumber-sumber hukum ini sangat penting dalam konteks kehidupan beragama. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.